Hai, kamu mendengarkan Story History and Dreams by Suemi. Dan kali ini kita bersama Abang Da Ikhlas Ulama. Tolong jangan Abang Da, ini adik Leti. Oke, Dinda ya. Dinda Ikhlas Ulama. Boleh kenalan apa? Kita boleh sapa dulu nih. Oke, teman-teman, saya ini salah satu teman beliau yang punya podcast dari tahun berapa Bang ya? 13. 2013 lah. Lebih kurang lah ya. Lebih kurang, 2013, 2012. Masih SMP. Saya hanya masih SMP dan beliau sudah jadi kakek-kakek. Tua kali, padahal kita udah nge-branding orang yang muda. Belum pun masuk 20 ya, masih 19 nih. Berasa 19. Ya oke, jadi saya ini sama pemilik podcast ini dari tahun 2012 atau 13. Mungkin lebih kurang sudah 11 tahun mengenal manusia seenggok manusia ini. Dari beliau masih menggunakan Honda Supra 125. Iya. Ya, misalnya kalau di kampung kami kucing garong. Iya, kita bilangnya kucing garong warna hitam. Ya. Udah lama berarti. Iya, 11 tahun. 11 tahun. 10 lebih kurang lah ya. Dan berapa tahun kita gak pernah jumpa lagi. Selang waktu 10 tahun itu kan kita gak jumpa. Karena Dinda Ikhlas Ulama ini kan kuliah jauh dia nih, meninggalkan kami di kampung nih. Menempuh pendidikan ataupun bisa dibilang kalau bahasa sopannya disiplin ilmu di Banda. Jadi kalau gak salah Bang ya, kuliah tahun berapa ya? Tak masuk ke Banda itu kalau gak salah 2017. 17 ya? Oke. Dari tahun 2017 kita nggak intens lagi. Jumpanya palingan pas pulang libur semester. Di jalan Bang. Iya, kalaupun kami sempat ke Banda, kita nggak sengaja pernah kan kita ketemu di Rawasakti ya. Kita mention nih. Oke, untuk Rawasakti jangan lupa build up ya. Oke. Kita nggak sengaja kan ketemu kan? Ya, dia lagi nongkrong sama abang-abang lagi. Ini satu nih kebiasaan dia nih ya? Teman-teman ya, kebiasaan dia kan dia pasti temenannya sama orang yang lebih tua dari dia. Betul. Sama bapak, sama om-om, kakek-kakek lagi temennya. Sampai sekarang nih pekerjaan dia pun berhubungan dengan orang-orang tua. Jadi Bang Suemi kalau berbicara tentang berteman dengan teman yang lebih tua apapun itu awalnya berawal dari masa-masa kecil karena di lingkungan rumah khususnya itu nggak punya teman. Nih tolong yang dulu. Sebaya ya. Oke, sebentar. Boleh. Tolong untuk pendengar kalau bahasa Indonesianya mubak-bak. Gak apa-apa mubak-bak mutata gitu. Karena posisi saya orang Aceh asli, mak Aceh, bapak Aceh. Sama. Jadi kalau bahasanya mubak-bak itu mohon maaf ya teman-teman. Tapi kenapa kita gak bangga kan? Sama aja. Itulah. Sebenarnya kita pun miris Bang Hemi. Kenapa? Iya. Orang Jawa dengan medok Jawanya biasa aja, bangga. Iya, bangga. Tapi kenapa kita di Aceh kan? Itulah. Kayak diolo-olo aja kalau kita udah mendok Aceh. Itulah yang susah. Dibilangnya orang kampung. Lah gitu kan? Ya. Nah gitu. Ya udah, kita lanjut. Balik lagi nih. Apa tadi nih? Di lingkungan sekitar rumah kan? Nggak ada kawan yang sebaya mungkin ya? Ya, jadi saya tuh kelahiran 99. Jadi teman-teman yang di sekitaran samping rumah kebanyakan kelahiran 95, 96. Iya, sebaya kami ya. Ketahuan dong tuanya nih. Jadi segitulah. Jadi udah kebiasa berteman dengan orang yang lebih tua dan mungkin pembahasannya lebih relate. Jadi ketika masuk ke pertemanan yang sebaya, nggak relate lagi. Misalnya nonton bok. Jadi udah duluan. Ini Dinda aja udah mulai langsung dibahas dong. Namanya juga kita berteman dengan yang lebih tua. Orang itu udah SMP, kelas 3 ya. Wajar lah kenakalan remaja. Seumuran gitu. Jadi saya ini kan masih kecil. Jadi ya terpaksa mengikuti. Jadi intinya saya itu dinodai bukan nakal. Padahal dia mau dinodai. Ikutan aja. Nodai aku bang. Ya gitulah kalau masalah pertemanan yang lebih tua. Sampai sekarang pun alhamdulillah sekarang mungkin dapat kepercayaan berkegiatan di bidang orang tua juga. Iya sih, sama bapak-bapak gitu kan. Bapak-bapak dengan dunia yang sangat serius. Iya. Tapi ini bisa nih bahas nanti kan kita buat satu episode bonus lah ya. Kita bahas yang ini pekerjaan serius ini ya, kegiatan serius malah Dinda Ikhlas Ulama.
Kita bilangnya dulunya kita panggilnya Dekmal ya. Ya. Dekmal kita panggil kan. Jadi nanti kita usahakan kita buat salah satu episode khusus ya, kita bahas tentang itu. Dan sekarang kita mau nostalgia dulu nih. Ya. Kita mengenang masa lalu kita. Tapi ini satu nih, dari tadi kebayang kan pas dia bilang, "Bang, OTW ke sana nih jam 10." Jadi ini kita record kata dia kan. Kebayang langsung. Ingat nggak dulu kita kan pernah bakar-bakar di laut. Yap. Kita Betul, punya foto. Betul. Masa-masa itu. Ingat nggak? 2014. Lah, dia ingat lagi. Entah tahun berapa. Masih ada sih fotonya. Iya, itu acaranya kalau nggak salah di daerah Ujung Belang Birun. Iya di sana. Oh, oke, ya. Agak ke ujung-ujung. Pokoknya kita bukan di tempat keramaian ya. Maksudnya iya. di ujung-ujung kita main kan. Itu masih posisi abang-abang Anda saya ini masih kurus-kurus. Oh iya. masih mirip gizi-gizi burung lah. Gizi buruk ya, nggak dapat gizi yang baik. Gitu lah. Iya, kita ingat loh fotonya kan. Masih kurus, kering nih lagi. Tolong. Oke. Ini satu lagi fun fact. Fun fact Buat nih. Anda yang memikirkan seorang Suhaimi ini alim apapun itu, beliau ini pernah ngaji nggak selama setahun, saudara-saudara. Dia melebih-lebihkan. Ini kadang ini kan kita kan ngaji pas lagi tungkunya ini pasti malam nih dia nagih nih, ada hafalan kan, kan dia nagih nih. Ya udah kita melipir ke London, nih kita ngajinya ke London guys. Jadi yang saya apa ya, maksudnya bangga lah ya. Beliau ini punya adik, jadi mereka brotherhoodnya itu sangat kuat, saudara-saudara guys. Ini fun fact juga nih, hampir semua ya orang nih ngiranya ini bukan adik abang, tapi kayak temen aja, temen dekat kayak orang sahabatan. Betul. Padahal adik abang karena ya dibilang mirip nggak mirip. Dari segi postur satu angka 110 lebih kurang lah. Ini maaf ya buat adikku. Tapi ya gitu, orang pasti ngiranya orang tuh temenan nih ataupun tetanggaan, karena kan pas orang tuh keluar di satu jalur lorong rumah, dikiranya temenan ataupun tetanggaan, padahal dia abang. Iya. Jadi orang nih misalnya ngaji itu ya, istilah kami kalau di sini. Oke. Orang nih main PS, apapun itu, pokoknya kegiatan yang tidak bermanfaat, lebih tepatnya. Tapi mungkin kalau memang tidak ada kegiatan tidak bermanfaat ini, mungkin kami tidak kenal. Iya, maksudnya nggak lebih akrab kayak sekarang ya. Gitu. Cuma ya sekedar say hi, kenal aja udah gitu kan. Karena mungkin yang pertama beliau ini abang letting saya juga di SMA. Sempat ya. Jadi kita SMP 1 juga loh. SMP 1 Cuma juga. ya belum terlalu kenal. Gak kenal. Karena ya pengaruh juga ya. Yang mengenalinya siapa juga ya. Dan SMA ya. SMA lebih tepatnya. Ya, SMA lebih. Bukan SMA, saya SMP masih muda. Iya. Tolong. Iya, memudahkan karena dipanggil Dinda tadi. Ya begitulah. Singkatnya itu yang kita ceritakan beberapa menit ini baru sepenggal, masih banyak momen-momen dari ada momen juga ini. Kina apa sih Kina salting kita. Kita pernah kejebak di salah satu, kalau nggak salah tahun 2013 entah 2014. Manusia membantu manusia. Dia mention manusia membantu manusia. Udah ada aja. Tapi benar terjebak. Iya sih, ingat dah kok bisa ya masa-masa itu ya. Kayak kita kan jarang, kita bisa dibilang jarang ketemu, tapi momen kita itu berharga, bisa dikenang, itu kan timeless. Jadi setiap kita udah ketemu pasti itu ya. Ada momennya. Pasti kita bahas momen-momen itu ya. Nostalgia dengan itu. Dan fun fact lagi, berbicara pertemanan ini, beliau ini di dunia fotografi ini orang baru. Termasuk saya yang orang lama, tapi abang-abangan saya ini baru konsisten. Mas gimana ya dikonsistenkan, nggak sekedar dijadiin hobi sih. Sedangkan nih Dinda nih jadiin hobi doang. Ya wajar lah, dia kan Wow. Rich people nih guys. Kemarin saya kena fitnah. Fitnah. Buktinya lihat Instagram dia guys. Fit dia terpampang, siapa dia sekarang. Tapi kita walaupun berbicara panjang lebar, kita punya sosok satu orang lagi. Iya. Yang harus kita mention. Salah satu tempatnya jadi tongkrongan. Iya, tempat itu satu orang lagi bernama
Bang Razi. M Razi. Iya, tempat tongkrongan kita bersama itu ya. Pasti kalau udah ngumpul biasanya itu paling center ya. Di mana-mana orang kalaupun kita pengen nongkrong di mana nih? Oh ya udah di tempat Bang Radi aja. Bang Radi aja. Udah, situ ketemu di situ. Kadang kayak kami dulu sempat sampai main bukan PUBG, Point Blank di tempat Bang Raji. Iya. Oke. Tadi kita mention Bang Radi jadi tempat base camp lah ya. Base camp pasti udah jadi base camp di situ. Semua kawan-kawan kami kalau udah mau kita kumpul ya, ayo di mana? Bang Razi. Berbagai kecamatan dari Pesangan Selatan. Semua kumpul di situ. Pesangan Siblakrung, Pesangan Induk itu udah pasti. Iya. Memang salah satu tempat tongkrongan paling aman. Iya. Susah ditebak lagi. Iya. Dari beliau jomblo ya masa itu beliau jomblo ya. Iya, belum nikah sih. Nikah kan 2019. Kita kan itu kan masih ketemu-ketemu kan di bawah itu ya, tahun-tahun di bawah 2019 lah ya. Oke. Dan adik beliau juga kuliah di ekonomi. Di jurusan ekonomi tersebut banyak orang kampung saya. Iya. Jadi circle-nya makin nambah. Iya, circle-nya nambah. Jadinya masih ada nih bahas ini. Oh, kenal sama sini. Si Dema kenal sama ini. Jadinya ya udah. Dunia sempit, guys. Iya. Udah berarti udah apa nih? Nih saya potong dikit. Boleh. Saya termasuk bangga juga dengan abang-abangan saya ini ya. Bangga nih dia. Alhamdulillah konsisten di dunia fotografi ini. Alhamdulillahnya. Udah punya studio lagi kan? Iya. Yang disayangkan sih belum punya istri. Oh, boleh nih. Kenalin dong nih Abang Dinda. Kenalin sama Dinda-dinda yang lain. Ya sayang banget. Namanya juga ya ekonomi oke. Wajah nggak kurang. Oh wow. Jadi tunggu apa lagi ya Bang kan? Tunggu dikenalin sama Dinda Ikhlasul Amal sama Dinda-dinda yang lain. Aduh, tapi ceritanya sama-sama jomblo kayak orang buta menuntun orang buta ini. Apalah, hanapu gitu kan. Kita bilangnya nggak hanapu gitu kan. Ininya nanti kita nagih aja ya. Sama Dinda nih kan. Kenalin nih, kan ada teman-teman dia kan. Nanti kita kenalin sama kawan kami jadinya tante sama onti-onti. Tapi ceritanya Bang Suami kan, sebelum kita jauh, ini ceritakan Bang Hemi gimana Anda bisa seseorang yang saya kenal satu jalur dengan saya, yang rumahnya dekat tumpukan batu. Kok bisa kenal dia? Itu jadi pertanyaan itu. Ya, apa nih yang mau ditanyain nih? Kok bisa sama beliau itu, walaupun ini nama beliau tidak bisa kami sebut karena beliau ini sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak. Iya, dan kemarin baru habis kita foto anaknya. Langsung nih kami yang foto keluarga saat ulang tahun anaknya yang pertama gitu. Itu seharusnya ya kan? Itu saya yang harus di sana. Wah, kayaknya kita sensor nih guys. Tapi seru sih. Tadi pertanyaan kenapa ya? Ya, kok bisa kenal? Kami sekelas loh. Oh ya, SMA ya. SMA. Kami kan kenal sebenarnya udah lama sama kakak tuh ya. Kakak sih ya. Iya, kakak. Untuk Dinda kan ya, bagi saya kakak. Iya. Kenalnya berarti sebenarnya udah dari dulu sih, dari kecil, dari SD lah ya udah kenal. Karena kebetulan muridnya ibu kami ya. Terus satu sekolah waktu SMA satu kelas kelas 1 enggak satu kelas, beda kelas. Pas kelas 2-nya di situ mulai kenal gitu kan, mulai kenal. Udah ada ketertarikan gitu kan. Itu singkat cerita ya. Kita enggak bilang komplek ini itu kan. Ini yang singkat cerita kenal. Udah ya. Alek mulai denyut-denyut lah ya. Ada. Bisa kita bikin romantis nih guys gitu kan. Ya udah kenal di situ lebih kurang sampai kelas 3 lah ya. Ya kelas 3. Tapi ya ini entah apa pembenaran gitu kan. Ya. Afirmasi. Oke. Ya pisahnya baik-baik juga sih. Enggak ada masalah yang serius. Jadi intinya kita ya sampai ya kalau ada masalah kan dia enggak mungkin kesini foto keluarga gitu kan. Betul. Nah, itu aja. Udah kan kejawab nih. Iya. Jadi kan mungkin nih udah saya ambil alih ya podcastnya. No problem. Kita kan ngobrol gitu kan. Kita nggak ada konsep kan. Iya. Kita cuma tadi sapa udah ya udah ngobrolin apa? Nggak ada, ya udah ngobrol aja, ngalir aja udah. Oke, untuk pendengar sorry ya, basic saya orang visipol mulai keluar. Saya kritis. Udah nih. Ini dia ngejak debat nih guys, bukan lagi ngobrol ya. Dia ngedebat nih. Oke. Berarti bentar kita potong nih. Iya, kok baru ngeh nih. Visipol ya? Visipol. Lah. Iya ke? Visipol jurusan
ilmu politik, di mana ilmu yang paling malas orang untuk mempelajarinya. Iya. Bukan favorit anak muda sekarang. Iya sih. Tapi nanti kita kesampingkan. Kita bahas di satu episode yang kita bilang bonus tadi tuh. Di episode bonus mungkin kita akan berbicara lebih serius dan mungkin topiknya mengenai dengan politik juga. Kayaknya, bukan kayaknya sih. Iya. Kita mention apa kita spill dulu nih. Ya. Boleh ya. Memang kita mau bahas sedikit tentang politik dengan karena basicnya Dinda Ikhlasul Amal nih. Betul. Politik. Jadi cocok nih kita bahas gitu. Betul. Tapi karena kita masih kangen-kangenan nih, ya udah episode ini kan kita kangen-kangenan dengan masa-masa dulu, masa-masa yang udah kita lewati dengan kenangan indah-indah. Tapi buat pendengar jangan mengambil mungkin statement saya ini bukan mewakili instansinya mungkin bukan, ini kan lebih pendapat pribadi kita ya. Ini lebih tepatnya Anabel, analisis Gembel. Wih, siap, Gembel kali nanti dia kasih teori apa nih? Pusing nih kita. Anabel. Anak Vkom nih komputer dibilang ilmu politik apa nih? Kita nanya apa nih? Oke, lanjut nih. Apa nih? Mau didebat nih apa? Gak usah debat. Mungkin nih audiensnya mungkin bosan. Oke, mungkin boleh. Ada episode khusus ya kan. Tapi mungkin yang harus kita ceritakan bagaimana saya bisa tiba di studio tercinta ini. Take podcast di sini. Boleh. Ceritain nih. Gimana nih kemarin kita tektokan kok bisa hari ini kita record? Jangan saya dong, dari Anda dong. Kan Anda yang balas komen saya. Iya sih. Terus itu kita kemarin kan pas kita tayangin episode pertama ya. Pertama. Yang pertama sama Kak Una kemarin, yang pilot yang kita ketawa ke TV aja, padahal belum pernah podcast. Jadi ya coba-coba aja kan, karena tujuannya ya udah kita coba-coba aja dulu. Ya udah, dia komen dong, komen kan. Wow. Ya udah, kita DM lah dia kan. Yuk mampir lah. Langsung gas bos. Iya, langsung gas. Tapi kemarin kita singkat cerita juga nih ya. Singkat cerita kemarin nggak sempat ya, karena kemarin jadwal kita gak nemu. Iya, sibuk kali kita berdua nih ya. Pokoknya jadwalnya nggak ketemu kemarin dan kita reschedule dan dia pun hari ini mendadak dong. Dia nelpon di mana? Di studio. Gas. Langsung gas. Karena kenapa? Karena seperti kita tahu semua, yang pertama beliau ini abang Anda saya ini, yang pertama introvert, tidak mau mengenal dunia luar. Lumayan lah ya. Lumayan. Yang kedua ini nggak sengaja ke Matang lah, ke negeri beliau lah. Iya, ke teritori wilayah kami, dia melangkahi wilayahnya ke masuk wilayah kami kan. Ya, ke Matang. Jadi ketimbang nanti nunggu waktu yang pas, ya udah gas lah. Lagi ada waktu luang ya kan. Iya, kami pun gas aja lah, kapan lagi gitu kan. Itulah. Udah. Terus karena udah gas-gas, ini pun tadi persiapannya sampai lah, ini kan tamu penting. Dia udah set up semuanya dengan perencanaan yang matang. Ini tuan rumahnya kok santai aja nih. Nih sarungan nih guys, kalau kalian lihat nanti kalau kami post behind di sini kan, sarungan kan, kaosan dia rapi gini kan. Jadinya kan nervous gitu kan. Pas setting kok udah salah settingnya, kok nggak ada suaranya nih, audionya. Tapi fun fact buat teman-teman yang dengar podcast ini, yang punya podcast ini antusiasnya di teknologi ini bukan sekarang, tapi dari dulu. Beliau ini dunianya laptop, gadget. Gak ada lain. Introvert parah mungkin ya. Konsisten banget di dunia internet. Jadi salah satu mungkin disiplin ilmu beliau di Vkom cocok, karena memang beliau hidup dengan internet. Bayangkan kalau nggak ada internet di rumahnya. Wow. Ini juga gitu. Baru aja ini kebetulan dibahas nggak ada internet kan. Kemarin. Jadi ada perbaikan apa nih orang di depan kabel, entah kabel apa kan? Oh, yang wifi. Kayaknya wifi. Kan. Tahu-taunya lah, ini kok nggak ada jaringan? No koneksi, no internet lah gitu kan? Kok bisa? Rupanya kayaknya kabelnya putus. Oke lah, kita biarin aja. Bosen. Ya sebosan itu. Emang beneran ketergantungan sama internetnya. Udah semuanya full. Serba online. Aduh, pembahasannya agak berat nih ya. Elit global banget ya. Enggak sih kan. Terus ya udah. Kalau ini nggak ada internet, bosen kan. Terus ya dibilang introvert nggak juga sih. Kalau bosen pun keluar juga. Cuma kalaupun keluar, ini buat teman-teman mungkin nanti kita say hi dulu ya. Kita kenalan dulu juga kan. Nanti kan kalau ketemu nih, kadang kenal kan, ketemu di mana. Kami seringnya nongkrong di ada satu kafe yang emang favorit kami, ada di Biren kan. Pasti di situ nongkrong. Kalau udah malam minggu, pasti di situ aja. Sebut saja Jatah Kopi. No. Tapi kenal juga sih di situ. Jadi enggak sih.
Kalau Jatah Kopi kebetulan ada kawan dan barista di Jatah Kopi kawan juga. Kawan juga. Mention nih si Syahrul ya. Syahrul. Iya, Jatah Kopi kan yang di depan Fauzia kan? Yes, depan rumah sakit. Kok pura-pura lupa lagi. Pokoknya Jatah Kopi tahu, kenal sama baristanya. Kebetulan kawan juga satu pelatihan kemarin kan. Terus yang kita mention nih salah satu 2 sih favorit kami. Kalau malam minggu biasanya kalau nggak di situ kalau nggak di Rumah Tuha. Rumah Tuha satu lagi. Sama di SB Prime. Oke. Yang di Hotel Fajar. Oke, tahu. Pasti di situ. 2 tempat itu kalau malam minggu kebiasaan di situ. Kalau nggak ada halangan ya, kalau nggak ada kerjaan lain pasti kami di situ. Jauh dari kebisingan. Tapi walaupun Rumah Tua bising sih karena kan rame biasa malam minggu. Cuma ya itulah, kami kalau udah nongkrong di kafe ya udah datang, udah duduk, nggak ada interaksi. Misalnya di meja ujung sana ada kawan kenal sebenarnya, cuma ya karena energi kami nggak cukup untuk menggapai ke sana, ya udah kita diem aja nih. Pas orang tuh balik misalnya kan, baru nih ngobrol, gimana ini itu, ya udah balik, udah gitu aja. Jadi kalau dibilang introvert pun di luar studio, di luar tempat nih, tempat base camp kita pasti ya cari tempat yang kagak melipir ke pinggir-pinggir di sudut-sudut kafe gitu. Tapi yang lucunya mungkin saya sebagai bintang tamu malam ini, wow, jadi salah satu bintang tamu yang mendadak, salah satu bintang tamu yang ngetiknya malam mungkin. Iya, yang emang yang langsung malam, iya, tanpa schedule. Iya, tanpa schedule yang pasti. Tanpa briefing. Iya, langsung gas. Jadi mohon kepada teman-teman yang memang mendengarkan podcast ini, mungkin saya pun bahannya agak kurang, tolong dimaafkan. Tapi untuk teman-teman, kita buat yang podcast ini ya, yang untuk story and dreams ini, dari judulnya aja nih, story kan cerita itu kan, history sejarah. Habis itu dreams. Kadang kita ngobrolin ada mimpi-mimpi kita nih ke depan. Ya udah kita ngobrol, bukan posisi kita lagi klarifikasi. Kita kan nggak ada kasus, ngapain klarifikasi kan? Kita mah orang bersih. Iya, bersih. Walaupun bekerja di dunia pemerintahan apapun itu, insya Allah dijamin bersih. Aman kan? Jadi ya udah kita ngobrol kayak ini kan. Kita kayak dibilang sama Dinda tadi kan, dibilang ini kan kayaknya udah di take over nih podcastnya. Nggak masalah karena kita ngobrol. Nggak ada. Dinda apa sih? Dinda Kirana? Dinda Syahna? Banyak Dinda ya. Ya udah gitu aja, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Walaupun nanti kan kalian juga kalau nonton yang fullnya pasti kebanyakan ketawa-ketawa TV. Malah kebanyakan kita ceritain ya masa-masa lalu kita, cerita-cerita ya absurd aja udah gitu. Cerita main PS, nongkrong di depan teras. Ini apa, jambu apa namanya? Yang merah ini? Mana ya? Yang depan rumah. Nggak ada nama sih sebenarnya. Ini samping rumah. Alah. Mana? Ada jambu merah. Jamaika. Jambu, Allah Akbar. Jambu, iya Jamaika. Untuk ini kan pertama kali bukan pertama kali sih. Emang ini sih kayaknya yang pertama ada di Matang kayaknya. Yang Jamaika. Ini lihat aja nih, pohonnya udah segede itu kan. Jadi dulu, iya sih dulu ya kan. Ya dulu, karena kita dulu kalau nongkrong wajar di umuran kita SMA itu jajan sangat menipis. Jadi kami apapun yang kami lihat yang bisa kami makan. apapun itu jambu air kita gas semua yang terlihat aman gitu ya. Mungkin ada salah satu makanan karena kami sama-sama alumni SMA 2 Pesangan, sama-sama alumni SMP 1. Tetap kami berkesan dengan 2 makanan. Yang pertama mie Kayen, yang kedua bakso Mario. Iya, itu kayaknya semua orang tahu deh, dan sampai sekarang ya. Tapi Mario di mana sih sekarang? Ada lagi ya? Bukan tadi mana? Informasi terakhir mungkin anaknya Pak Mario itu Bang Ferry. Iya. Bang Ferry itu ada buka usaha bakso juga di sekitaran Gedung Birun. Gedung Birun masuk berarti ya? Itu pun tahu lewat Facebook. Pas nyekrong Facebook kan lewat, Bang Ferry jualan sini. Iya. Berarti nggak lanjut di Mario berarti? Kayaknya enggak. Berarti di SMP 1 nggak ada lagi Mario. Berarti tinggal satu jagoan lagi yaitu mie Kayen. Yes, the legend mie Kayen. Nah, untuk teman-teman nih kalau ke Matang kan nggak gimana ya, nggak afdol ya kalau nggak cobain mie Kayen. Kita kalaupun ada teman jauh gitu kan, kalau emang masih di jam bukanya dia kan, jam anak sekolah kan, prime time-nya lah. Iya, jadi kita pasti bawanya ke mie Kayen kan, mie Calu Kayen. Hey, buat anda yang SMA 2 Pesangan dan SMP 1 Pesangan, alumni 2 sekolah itu, jika anda tidak mengenal mie Kayen, anda sangat berdosa. Kayaknya nggak mungkin nggak kenal kan, pasti walaupun nggak jajan, tapi kayaknya tahu. Tapi nggak mungkin juga nggak jajan ya. Tapi kan Bang Hemi kan,
untuk bercerita bakso pertama yang memang enak dan harganya ekonomis lah ya. Ya. Itu adalah bakso Mario. Karena kenapa? Iya. Di waktu itu pasaran bakso sekitaran umuran, jangan umur lah, tahun lah ya. Iya, pokoknya kita bilang SMP lah, kelas-kelas 1 SMP. Jangan ketawa lah umur kita berapa. Iya, kita kan tapi kita ya intinya muda lah ya. Muda. Jadi 2011 itu mie bakso itu masih 5.000 di Mario. Iya. Cuma additionalnya. Tambahan maksudnya topping-toppingnya paling kan. Iya. Tapi bakso 5.000 di mana kan? Di mana di masa itu? Di masa itu pasarannya 10.000. Dan enak. Nah, itu. Dan yang melipir ke bakso Mario itu bukan sekedar siswa-siswi. Iya, benar. Orang kantor. Anak SMA kan ke situ juga main. Yes. Kita kadang berebutan kan. Pas kita SMP keluar, lah anak SMA, bapak-bapak, kakak kuliah. Betul? Iya kan? Kakak kuliah gitu. Dulu kan kita masih SMP. Lah, ngapain nih kakak di sini? Dan buat Anda anak SMP 1, Anda harus mengakui dosa Anda. Beli permen 5, ambil 6 di Kaadah. Akui dosa Anda. Oh iya, namanya Kaadah lupa. Kaadah. Pahlawan tempat tanda jasa untuk anak SMP 1. Kaadah. Pasti jajan di situ lagi. Kalau orang nih alasannya ke pusaka padahal melipir ke situ kan? Ya, alasan ke pusaka kan, padahal ke situ jajan. Ya udah, gitu aja. Dan Kaadah itu orangnya fair juga orangnya. Iya, baik banget dah. Baik banget. Sumpah baik. Lengkap lah untuk anak SMP kita kan. Cocok lah jajan di situ kan. Habis dari Mario kita jajan di Kaadah, udah balik kelas gitu ya. Sama ingat enggak? Siapa? Pak Maimun. Yes, Pak wali kelas kami nih. The teacher of keripik. Kita beli keripik kan. Pokoknya momen-momen kita sama sih, momen-momennya dari SMP SMA masih sama momennya. Timelinenya nggak jauh. Iya, nggak jauh. Pasti kita tahu yang hype-nya waktu itu, tahu siapa gitu kan, pasti. Karena ya masih satu sekolah gitu kan, cuma beda angkatan aja. Tapi dia nggak ngaruh, dia mainnya sama kami, sama om-om, sama abang-abang Nggak Daini. punya teman sekelas, bukan sekelas sih, lebih tepatnya nggak punya teman sebaya. Iya. Nggak dekat. Teman kan punya, ya udah teman kenal. Kalau udah sekelas kan kita bilang teman. Sedangkan kalau di luar kan kenalan. Tapi kalau ini kan kenalan dia bukan jadiin temen dia sama abang-abang. Ya. Dan sekarang om-om, bapak-bapak lagi. Iya, di dunia yang serius. Iya, makanya kan nggak heran kami pas lihat pertama kali lihat dia ngepost story kan, lihat di Instagram. Apapun itu ya. Iya, cocok kali, emang udah ini dari dulu emang dia di situ mainnya udah. Emang dunia dia. Ya? Iya dunia dia, jadi ya nggak mungkin kita tarik balik, dia emang udah cocok di situ dengan keilmuan juga tadi di disiplin masih nyambung. Kita sama-sama nyambung lah. Ya. Kami kan freelance fotografer itulah masih nyambung dengan kuliah. Ilmu kita masih nyambung lah ya. Nyambung. Udah gitu aja sih. Cuma ada lain enggak ya? Ada sih, tapi kita belum afdal ya kan. Berbicara jajanan SMP SMA, somai depan SD 3 Pisangan. Oh iya sih, baru ingat lagi. Bumbu kacangnya itu loh. Kayaknya ya. podcast hari ini lebih tepatnya podcast makanan. Makanan ya, kita bahas rekomendasi makanan. Tapi sayangnya nggak ada lagi. Cuma yang kita bahas dari tadi cuma Kayen loh, yang masih eksis ya. Iya masih eksis, masih ada. Dan mengikuti perkembangan. Ada Instagramnya kalau nggak salah ada kan. TikToknya yang kelola kalau nggak salah sih anaknya yang cewek kan? Yeni namanya. Siapa namanya lupa lagi. Yeni. Iya. Karena masih eksis, masih di sosmed ada semua pokoknya. Oh bukan Yeni, sorry. Yuliani namanya. Allah. Yeni nama mama. Informasi yang salah pemirsa teman-teman nih. Sorry. Kurang tahu anaknya yang kelola, cuma nggak tahu namanya udah gitu kan. Ada lighting juga sih. Lighting ya. Di situ juga kan. Udah gitu kita bahas makanan. Lain apa ya? Ada kalau ya? Berbicara circle sama juga. Misalnya di Pantai Gajah sepupu kan orang Pantai Gajah juga. Iya, teman-teman juga kami main bola biasanya. Iya kan? Kayak Apin, Kunya itu udah kita mention. Apin, Kunya Anda sudah saya mention. Ini buat Apin, kalau Apin denger ya. Pengen ngundang loh. Oh cocok dia kalau memang ngundang Apin. Dia sekarang jadi trader. Iya, pengen bahas trader kan. Karena lihat cuma untuk sekarang sih belum berani ngundang lah ya. Kita gak sebesar itu kan. Jadi nanti kalau emang ada waktu kadang kita mention juga mungkin ya. Nanti kalau emang Apin ada kesempatan. Sebenarnya di circle kita ini seenggok-enggok manusia ini semua sudah menjadi tokoh-tokoh ya semuanya ya. Hampir pokoknya jadi manusia lah ya. Jadi manusia.
Pertama bukan ya. Yang dulunya kita lihat aduh nggak ada masa Asik, depan. iya, asik aja nih, asik main bola apa pokoknya asik aja gitu. Yang dunianya tidak jauh dengan bola, PB, Iya. PB sama terakhir BF alias Enggak sih dia nih, ini dia aja ya. Kami kan clean nih. Aduh, Anda kita jangan punya track record ya ke situ ya. Jadi ini dia nih. Seandainya saya bisa buka riwayat No, kita riwayat akan history apa itu Google-nya Rezanet semuanya nampak semua itu. Rezanet lagi kan. Itu siapa yang nggak tahu Ya, PS Rezanet, siapa yang nggak tahu Ya. kan. Allah. Karena mungkin kalau sekarang berbicara tentang warnet kan Iya. sudah digerus zaman. Iya, kita kan mobile semua kan, Ya. HP semua kan. Udah gitu aja. Allah. Masih apa ya? Misalnya kita mau bahas momen kita ini, nggak cukup waktu 1 jam 2 jam. Iya lagi. Karena kita udah kenalnya 11 tahun. Iya, ngenal dan kita punya momen yang banyak yang bisa diingat terus dan Ya. nggak akan pasti kalau udah jumpa momen ini pengen bahas momen ini lagi. Lah pokoknya Andri ini momen kita bahas lagi. Mandi Apa? Sungai Kurung Pantikarya, Bro. Oh, siap. Kita kan Lebostui. hampir karena kita Hampir bawa menjadi mayat. kakak ya. Ya, Kita bawa kakak-kakak hampir kita ditegur. Tapi Ya. kita pindah. dan Jadi saya sih. hampir menjadi almarhum karena saya tidak bisa berenang. Iya, momennya seru-seru terus ya. Banyak momen. Seru sih. Seru. Nggak cukup 1 jam lah. Cuma Cuman- kata kita nih durasi kita limitnya sampai sejam. Sejam. Nanti kita kasih di bonus. Cuma nanti karena pembahasannya lebih serius lah ya. Ya. Dan lagi happening sekarang ya, lagi rame-ramenya lah ya. Jadi nanti kita akan bahas sesuatu tentang kita spill aja tentang politik dan dinamikanya sekarang dari POV seorang langsung penyelenggara nih. Bukan penyelenggara komisioner Kabupaten Sorry ya teman-teman. Saya hanya penyelenggara tingkat kecamatan. Tapi circle-nya kan udah sampai atas dong. Belum. Tolong jangan dinaikkan, Bro. Tolong. Postingannya di Saya situ masih terus di- pegang mic, kasih pembekalan sama ini kan, anggota-anggota kan. Nanti kita spill sedikit aja di sini kan. Ya. Oke. Jadi sebelum ditutup Oke, podcast boleh. ini, mungkin saya pribadi seorang manusia yang tidak berdosa ya. Oh, tidak berdosa. Jadi kalau memang ada salah kata mungkin kan Iya, bahkan pastilah ya. tolong teman-teman ataupun yang memang ada informasi yang keliru tolong dimaafkan. Iya, Tolong. komen aja nanti. Di sini mention aja. Nggak apa-apa. Ya udah kita klarifikasi nanti. Tolong buat Anda yang alumni SMP 1, alumni SMA 2 Pesangan Iya. ataupun penikmat bakso Mario dan Kak Yen, tolong komen di bawah. Oke, komen ya. Tolong. Oke, ada kata-kata penutup dari Dekmal, Dinda Mal. Jadi saya sekarang menjadi cowok romantis apa cowok bijak? Siap. Cowok bijak apa cowok romantis? Apa ya? Boleh, dua-duanya boleh dong. Jadi statement saya cuma terakhir ini. Apa? Tuh. Orang berubah ada 2 faktor. Oke. Jika Anda melihat ada orang yang berubah di circle Anda, itu hanyalah 2 faktor yang terjadi pada dirinya. Orang berubah itu hanya 2 faktornya. Oke. Penasaran Anda? Iya dong. Yang pertama, pikirannya terbuka. Oke, terus? Yang kedua, hatinya terluka. Oh, siap, menyentuh sekali di kata-kata yang terakhir ya. Poin kedua yang menyentuh sekali ya. Oke, terima kasih untuk Demal udah Oke, mampir. Oke, Kakandaku. Oke, mau di-mention nggak usah lah ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak tengku nih. Oke, terima kasih dan sampai jumpa semua. Hui.